Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Saya akan mengkhotbahkan firman Tuhan yang sudah dibagikan minggu lalu di gereja, karena esok kita akan beribadah di rumah masing-masing. Dan khotbah saya ini sudah ada di lembaran-lembaran yang sudah dibagikan di keluarga masing-masing. Jadi khotbah ini berupa panduan bagi kepala keluarga yang akan membacakan khotbah ini besok di ibadah masing-masing. Dan kita akan membaca dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia dikatakan adalah setiap kita anak Tuhan yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan satu tema kecil kepada kita. Tuhan adalah gembala agung kita. Tuhan adalah gembala agung kita. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang pertama Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku. Tidak dituliskan di sana Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kita. Tetapi ada penekanan Tuhan adalah gembalaku. Yang artinya Daud menempatkan Tuhan itu sebagai gembala di dalam hidupnya secara pribadi. Tentu ketika kita mengatakan gembalaku dengan gembala kami, itu memiliki arti penekanan yang sangat berbeda. Salah satu contoh, ketika saya menyebutkan bahwa laptop itu adalah punyaku, itu akan berbeda artinya ketika saya akan mengatakan laptop itu adalah punya kami. Ketika saya mengatakan bahwa laptop itu punyaku, berarti itu milikku pribadi. Saya satu-satunya yang memiliki laptop itu. Ada kedekatan personal pribadi antara saya dengan laptop itu. Tentu berbeda ketika dikatakan bahwa laptop itu milik bersama. Berarti itu adalah pengalaman orang bersama dengan laptop itu sama dengan pengalaman saya dengan laptop. Jadi ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, ia sudah mengalami Tuhan secara pribadi, begitu dekat di dalam hidupnya. Ia menempatkan Allah itu sebagai gembala yang menuntun kehidupan Daud. Jemaat yang dikasih Tuhan, lalu bagaimanakah bentuk pemeliharaan seorang gembala ini bagi Daud? Dikatakan yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Daud menempatkan Allah sebagai gembala dalam hidupnya, dikatakan bahwa ia mengalami kepuasan hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, musuh utama manusia bukanlah orang lain, tetapi dirinya sendiri. Mengalahkan orang lain itu begitu mudah.
Contoh, kita punya seorang musuh. Ketika kita mempelajari kelemahannya, oh ternyata dia itu suka makan. Mungkin kita akan berpikir untuk menyusun satu strategi untuk mengundang seseorang ini untuk datang makan, lalu kita akan berikan makan banyak sekali. Sampai ia kekenyangan dan sulit untuk berdiri. Dan ketika sudah kekenyangan, sulit untuk berdiri, begitu mudah kita untuk memukulnya tanpa perlawanan. Kita bisa pelajari strateginya. Tetapi untuk mengalahkan diri sendiri, memerangi diri sendiri, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena kita manusia ini adalah orang yang serakah dan juga orang yang tidak bisa puas. Bukankah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ini? Adam dan Hawa itu serakah dan tidak puas menjadi makhluk ciptaan Tuhan paling spesial dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Kalau kita melihat Allah menciptakan ciptaan lainnya, itu hanya dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah, maka ia jadi. Tetapi manusia dikatakan spesial, bahwa ia dibentuk terlebih dahulu dari tanah, lalu ditiupkan nafas kehidupan, sehingga ia boleh menjadi hidup. Ciptaan lainnya tidak ada yang sespesial itu diciptakan oleh Allah. Tetapi kita melihat bahwa Adam dan Hawa merasa tidak puas dan juga tidak bersyukur diciptakan Allah di atas ciptaan lainnya. Bukankah Adam dan Hawa tergoda kepada ular karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa, mereka mau menjadi seperti Allah, tidak merasa puas. Tetapi Daud di dalam teks ini dikatakan tidaklah demikian. Ia katakan, ketika aku mengimani Allah sebagai gembala, ada rasa puas di hatiku. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Ketika Daud menempatkan Tuhan sebagai gembalanya, dikatakan bahwa ia takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau terjemahan takkan kekurangan aku, itu kurang tepat. Tetapi yang jauh lebih tepat, aku tidak menginginkan apapun. Karena kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I shall not want. Aku tidak menginginkan apapun. Jadi Daud berkata, ketika aku menempatkan Tuhan sebagai gembalaku, maka aku tidak menginginkan apapun lagi. Ada rasa puas, ada rasa syukur di dalam hidup Daud. Yang luar biasa dari teladan iman Daud, ia merasa puas dengan hidupnya bukan berdasarkan apa yang ia miliki. Jadi bukan perkara karena Daud punya banyak harta, melimpah, lalu ia bersyukur. Tidak. Tetapi yang membuat ia rasa cukup, rasa puas, rasa bersyukur, karena ia memiliki Allah di dalam hidupnya. Dari manakah kita tahu tentang hal ini? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat kedua kan dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu domba, kebutuhan utamanya itu adalah rumput. Tetapi rumput di sini dikatakan sangat berlimpah, karena rumput itu bisa jadi tempat berbaring domba itu. Jika kita analogikan dengan kebutuhan manusia, maka rumput itu sama seperti uang. Uang jadi tempat berbaring, itu sama dengan kelimpahan.
Apakah jemaat saking banyak uangnya itu jadi tempat pembaringanmu? Jika iya, berarti engkau adalah orang yang begitu berkelimpahan. Jadi di sini Daud berkata, Allah memberkati hidupnya dengan berlimpah-limpah secara materi. Memang betul. Ia menjadi raja sangat kaya raya. Karena era pemerintahan Daud adalah kerajaan yang disegani. Sehingga raja-raja di sekitarnya itu harus membayar upeti kepada Daud. Jadi ia secara berkelimpahan, secara harta sangat berkelimpahan. Tetapi mari kita tidak mengabaikan di dalam ayat yang keempat. Dikatakan di dalam ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya bahwa Daud itu mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Kita ketahui bahwa pergumulan Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul itu adalah pergumulan yang sulit untuk Daud. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel, diceritakan bahwa Daud itu harus pergi lari dari hadapan Saul, dan ketika berjumpa dengan seseorang yang mengenali ia sebagai Daud, Daud pun sampai harus berpura-pura gila, sampai ia mengeluarkan air liurnya menetes dari mulutnya sampai ke janggutnya, melakonkan seorang yang gila. Itu menunjukkan bahwa Daud pun mengalami satu kesusahan, mengalami satu kesulitan. Oleh karena itu Daud berkata, walaupun saya mengalami kelimpahan di dalam ayat yang kedua, dan sekalipun aku mengalami kesusahan yang amat hebat di dalam ayat keempat, ia tetap katakan, aku tetap merasa puas. Aku merasa cukup. Ada rasa syukur di dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa puas itu hanya bisa diperoleh ketika kita menempatkan Allah sebagai gembala kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, di sanalah kita akan bisa merasakan rasa puas. Jika engkau tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidupmu, tidak menempatkannya sebagai gembalamu, seberapa banyak pun harta yang engkau miliki, percayalah engkau tidak akan pernah puas. Tetap akan merasa kurang dan kurang dan kurang. Ingin tambah lagi, ingin makmur lagi. Walaupun depositomu sudah begitu banyak, hartamu sudah berlimpah, tetapi ketika engkau tidak dalam Tuhan, tidak menempatkan Allah sebagai gembalamu, engkau tidak akan pernah merasa puas. Selalu merasa kurang, ada yang kurang, dan engkau tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Satu ketika jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu rumah tangga memiliki 4 anak laki-laki yang sedang bertumbuh. Jadi seorang ibu ini adalah orang yang perfeksionis tentang kebersihan di dalam rumahnya. Ia akan mengurus belanjaan, cucian, makanan, itu begitu bagus, tertata dan rapi. Tetapi sebaliknya, ia begitu akan menderita dan juga akan gampang stres ketika ia mendapati rumahnya dalam keadaan yang kotor. Termasuk kalau ada jejak kaki di dalam rumahnya. Bisa kita bayangkan punya 4 anak yang sedang bertumbuh, tentu mereka mungkin dari luar itu akan berlari ke dalam rumah tanpa mencuci kaki terlebih dahulu. Itu akan meninggalkan jejak-jejak kaki di lantai, begitu kotornya. Dan ketika itu terjadi, si ibu ini akan stres dan akan berkepanjangan sepanjang 1 hari. Seperti kita yang ketahui, kalau seorang wanita, seorang ibu sudah meledak, maka sepanjang hari rumah itu akan menjadi rumah yang sangat-sangat tidak nyaman.
Dan setiap hari ini yang dialami oleh seorang ibu ini. Lalu karena desakan keluarga menganjurkan kepada ibu ini untuk pergi ke seorang psikolog untuk menolongnya. Dan si ibu ini pun mengiyakan. Lalu ia pergi ke seorang psikolog yang bernama Virginia Satir yang berada di California. Dan saat itu Virginia Satir adalah seorang psikolog yang terkenal era-era tahun 70 sampai 80-an. Dan ia berjumpa dengan Virginia, dan si ibu ini menceritakan keadaannya, di mana ia begitu mudah stres ketika menjumpai yang kotor di rumahnya karena kelakuan dari anak-anaknya. Lalu Virginia berkata, "Oh begitu ya, oke, enggak apa-apa. Sekarang kamu rileks, lalu tutup matamu dengan sehelai kain hitam ini." Lalu ia menutup matanya dengan sehelai kain hitam. Lalu Virginia berkata, "Bayangkan rumahmu rapi dan karpet di lantai itu bersih mengembang. Tidak ada noda, tidak ada kotoran, dan tidak ada jejak kaki-kaki yang kotor. Bagaimana perasaanmu?" Lalu si ibu itu membayangkannya. Lalu mulutnya mulai mengeluarkan senyum yang indah karena membayangkan rumah yang begitu bersih. Ia tampak senang dan bahagia membayangkan hal itu. Lalu Virginia kembali menimpali dan berkata, "Sekarang bayangkan, tidak ada seorang pun di rumahmu. Tidak ada suami, tidak ada anak-anak. Tidak ada terdengar gurau canda dan tawa ceria mereka. Rumahmu sepi dan kosong, tanpa orang-orang yang engkau kasihi. Yang engkau temukan hanya karpet yang bersih, meja yang tertata, piring yang bersih. Bagaimana sekarang perasaanmu?" Lalu perasaan si ibu itu mulai tergoncang. Pikirannya langsung cemas membayangkan bahwa ia hidup di dalam kebersihan tapi terpisah dari anak-anaknya. Lalu Virginia kembali menimpali. "Sekarang perhatikan, lihat kembali karpet itu. Engkau melihat jejak sepatu dan kotoran di sana. Dan meja yang tidak teratur. Artinya suami dan anak-anakmu ada di rumah. Orang-orang yang engkau cintai ada bersama dengan engkau." Lalu ibu itu mulai tersenyum kembali. Ia merasa nyaman dengan visualisasi tersebut. Lalu Virginia menyuruh ibu itu untuk membuka matanya. "Sekarang bukalah matanya." Lalu ia bertanya, "Bagaimana? Apakah rumah yang berantakan, karpet yang kotor, masih menjadi masalah buatmu?" Si ibu itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku tahu maksudmu. Bahwa rumah yang kotor, benda-benda yang berserakan, itu tidak jauh lebih penting dibandingkan orang-orang yang kukasihi. Dan demikian juga kehidupan kekristen kita. Apa yang membuat kita bisa rasa puas, bersyukur? Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena siapakah yang mengasihi kita. Dan apa yang engkau kasihi itu benar-benar nyata di dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau menyadari
bahwa ada Allah yang mengasihimu menjadi gembala di dalam hidupmu, itu terlebih dari cukup untuk membuatmu bisa puas dan memiliki rasa syukur dalam hidupmu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, harusnya kita akan berkata, saya bersyukur untuk istri yang mengatakan malam ini kita hanya makan mie instan. Karena itu artinya ia sedang bersamamu, tidak sedang bersama orang lain. Seorang istri juga harus bersyukur ketika suami hanya duduk malas di kursi untuk menonton TV. Engkau harus merasa puas, karena itu artinya ia masih berada di rumah, tidak berada di bar, tidak berada di kafe, atau tidak berada di pelukan perempuan lain. Engkau juga harus merasa bersyukur untuk anak-anak yang ribut mengeluh tentang banyak hal. Mungkin sama seperti sekarang, di mana para ibu mulai teriak dan gusar karena harus membimbing anak-anak yang mengerjakan PR yang diberikan sekolah, karena virus corona ini memaksa anak-anak harus belajar di rumah. Tetapi di satu pihak, di satu sisi, engkau harus berkata bersyukur. Mereka ribut, mengeluh, memberantakan di rumah. Itu artinya mereka berada di rumah, tidak berada di jalanan, tidak berada di rumah sakit, atau tidak berada di tempat-tempat yang tidak engkau kehendaki. Engkau juga harus bersyukur untuk rasa lelah, capek, dan penat di sepanjang hari. Karena itu artinya engkau masih bisa bekerja keras. Coba bandingkan ketika engkau terbujur lemah di tempat tidurmu, engkau tidak bisa mengerjakan apapun. Engkau juga harus bersyukur ketika engkau harus dibangunkan oleh alarm jam 5 atau jam 6 pagi. Itu artinya engkau masih bisa bangun dan engkau masih hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa puas, rasa syukur itu bisa dialami oleh orang yang melihat Allah sebagai gembala dalam hidupnya, yang menempatkan Allah sebagai gembalanya. Di luar itu, kita tidak akan memiliki rasa syukur. Lalu yang kedua, kita harus mempercayai pimpinan Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan di saat situasi enak itu mudah. Lalu bagaimana jika mempercayakan hidup kita di situasi yang sulit seperti sekarang ini? Virus corona mengintai di mana-mana, membuat kita harus terisolasi dari dunia. Kita sepanjang hari di rumah, kita kesulitan untuk berinteraksi dengan orang. Biasanya kita harus bertemu di persekutuan, di ibadah, di doa pagi, di perkunjungan. Sekarang kita sungguh-sungguh terisolasi dari dunia, dari orang-orang yang kita kasihi. Lalu kita akan mempertanyakan, Tuhan, di manakah pimpinanmu? Di manakah pemeliharaanmu? Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud meyakini akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, sekalipun jalan yang ia lalui berliku-liku dan penuh kesulitan. Ia sangat mengerti tentang ketakutan seekor domba yang dibawa seorang gembala menyusuri jalan yang berbatu-batu dan diapit oleh bukit-bukit. Karena memang saat itu konteks penggembalaan orang Israel untuk sampai ke rumput yang hijau dan air yang tenang, mereka harus melewati jalan yang berbatu-batu dan diapit oleh bukit-bukit. Mereka tidak tahu di depan akan ada binatang buas atau para perampok.
Tetapi seekor domba itu akan mengenal, akan peka kepada gembalanya. Domba itu bisa tahu suara dari gembalanya. Oleh karena itu Daud memposisikan dirinya seperti seekor domba yang mengenal gembalanya. Sehingga Daud katakan, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, kalau terjemahannya itu di dalam bayang-bayang maut, tetapi aku tetap percaya akan pimpinan Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan menyerah terhadapku. Ia akan memberikan yang terbaik kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat sulit seperti sekarang, kita hanya bisa tenang jika kita mengenal suara Tuhan, jika kita tahu isi hati Tuhan, dan tahukah kita bahwa kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pada tanggal 7 Desember 1998 di negara Armenia, suatu gempa terjadi di negara itu dengan kekuatan 6,9 skala Richter, di mana menghancurkan sebuah gedung sekolah. Di tengah keramaian dan situasi yang panik, seorang bapak berlari dan pergi ke sekolah itu. Dan ia melihat bahwa gedung sekolah itu sudah rubuh. Dan ia mulai mengingat-ingat di manakah letak kelas dari anaknya. Lalu ketika ia sampai di kelas anaknya yang sudah menjadi onggokan batu-batu itu, dan ia mulai melipat lengannya, menyingsingkan lengannya, dan ia menarik batu-batu itu satu persatu. Lalu orang-orang di sekitarnya berkata, "Ngapain engkau lakukan itu? Bukankah itu tindakan yang keliru dan sia-sia?" Lalu si bapak itu berkata, "Apakah engkau hanya berdiri di sana mengguruiku atau mau membantuku?" Mendengar perkataan si bapak itu, ia pun tergerak dan juga mengangkat batu-batu itu. Dan orang-orang lain pun ikut untuk memindahkan batu-batu itu. Berjam-jam mereka memindahkan batu, berjam-jam. Orang yang lain melihat hasilnya tidak ada, mereka berhenti dan meninggalkan si bapak itu sendirian. Tetapi si bapak itu tetap mengangkat batu itu satu persatu, sampai berjam-jam kemudian ia di sana. Dan pada akhirnya ketika ia mengangkat batu, ia mendengar suara seorang anak laki-laki dan berkata, "Tolong, tolong." Dan ia begitu terkejut. Ternyata yang meminta pertolongan itu adalah suara anaknya sendiri yang bernama Armando pada tahun 1998 di Armenia. Dengan kembali semangat dan dia memanggil orang-orang, ia memindahkan batu itu kembali dengan begitu semangatnya. Dan ketika itu ia bisa mengeluarkan anaknya. Lalu ia rapikan anaknya, bersihkan. Lalu dikatakan, "Ayo kamu sekarang pulang." Tetapi anaknya katakan, "Tidak, aku sekarang sudah merasa lebih fit." Dan anaknya kembali ikut mengangkat batu-batu itu. Dan mereka menyelamatkan seisi kelas saat itu dengan jumlah puluhan. Cuma yang dikasih Tuhan, si anak itu pun berkata, "Sudah kukatakan bahwa ayahku tidak akan pernah meninggalkanku. Sudah kukatakan kepada kalian bahwa ayahku akan datang menolong kita. Karena aku mengenal ayahku, ia tidak akan tinggal diam, membiarkan kita dan membiarkanku untuk mengalami musibah seperti ini." Cuma yang dikasih Tuhan, iman seperti demikian juga harus dimiliki oleh iman jemaat. Kita harus mempercayai di situasi yang sulit ini, menghadapi wabah corona ini,
Kita harus katakan seperti anak ini berkata, aku mengenal ayahku, aku mengenal Bapakku yang di sorga. Aku tahu ia memimpin hidupku dan ia tidak akan membiarkanku. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempercayakan pimpinan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Apapun yang kita alami, mungkin toko kita sekarang terkena imbas dari corona, atau kesehatan kita mungkin terancam karena corona. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memimpin hidup kita, karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, karena kita percaya akan Tuhan yang kita hidupi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-6 dikatakan sebagai respon ucapan syukur dari Daud akan pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit dan juga di masa-masa berkelimpahan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, aku akan mengikuti Tuhan seumur hidupku dan aku akan duduk diam di dalam rumah Tuhan. Ia meresponi dengan tetap dekat dengan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat-saat yang tegang seperti sekarang, justru kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak beribadah. Saya tahu, bagi kita tidak biasa untuk beribadah di rumah masing-masing. Mungkin Bapak Ibu merasa enggan dan juga merasa tidak biasa untuk memimpin ibadah. Tetapi tahukah kita bahwa justru di masa-masa sekarang Tuhan mempercayakan kepala rumah tangga sebagai imam untuk memimpin seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai tidak beribadah. Ketika lembaran sudah disiapkan, beribadahlah di hadapan Tuhan. Sama seperti kita beribadah di hari Minggu. Persiapkan diri dengan baik. Mandilah. Berpakaianlah dengan baik. Duduklah bersama dengan seisi keluargamu. Beribadah daripada Tuhan. Gandeng tangan mereka ketika nanti doa syafaat. Dan saat itulah kita bisa merasakan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, di saat-saat yang sulit seperti sekarang, jangan takut, jangan gentar. Mari tetap jadikan Allah sebagai gembala dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.